Hello, welcome back to my channel, Farah Official. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap dalam keadaan bersemangat, beraktivitas, bersyukur dengan segala apapun yang dimiliki, dan tetap menebar kebaikan. Di video kali ini saya mau unboxing dan review salah satu alat rumah tangga yang dibutuhkan untuk menata ruangan agar lebih tampil atau tampak rapi, bersih, dan terjaga. Bagaimana video review dan unboxingnya? Tonton sampai selesai ya teman-teman. Oke. Rak sepatu dengan merek Master Home ini punya spesifikasi dengan 5 susun, material rangka besi yang kokoh, dan alasnya ini kain nonwoven. Jadi rak sepatu ini termasuk rak sepatu portable, jadi mudah dibongkar pasang. Kalau mau pindah rumah atau pindah kontrakan juga mudah, dirakit kembali, dibongkar kembali, dipasang kembali. Oh ya teman-teman, kalau mau belanja di online shop, misalnya seperti rak sepatu ini, ada baiknya ketika produk sampai di rumah itu dicek kembali apakah alat-alatnya, item-itemnya itu seperti besi-besinya ini sudah cukup jumlahnya, ukurannya, dan apakah kondisinya itu utuh atau tidak ada yang cacat. Ini menjadi penting ya. Jika menemukan ada item yang kurang ataupun rusak, sebaiknya segera hubungi customer service toko tersebut. Jadi toko yang baik itu dia akan merespon dan akan bertanggung jawab sampai pelanggan menerima haknya dengan benar. Selanjutnya yang menjadi perhatian teman-teman yang belanja rak sepatu ini, contohnya perhatikan apakah ada lembar atau kertas petunjuk penggunaan, karena kadang-kadang ada yang tidak ada kertas petunjuk penggunaan. Ini akan sangat merepotkan Anda ketika ingin merakit, karena ini menjadi item penting untuk mendapat informasi ataupun prosedur ataupun instruksi merakit rak sepatu dengan benar. Sambil rak sepatu portable ini dirakit, jadi kita sedikit berbagi informasi nih ke teman-teman sambil subscribe dan komen dan like video ini. Jadi ada faedahnya juga. Rak sepatu itu dia bagian dari furnitur juga, selain ada lemari, kemudian ada kursi, meja, dipan atau apa buat naruh kasur itu loh, namanya apa? Ya pasti tahu lah. Terus juga perlengkapan furnitur kitchen set itu bagian dari furnitur yang ada di rumah. Jadi ini ada sejarahnya dulu teman-teman. Pada zaman dahulu, jauh ratusan puluhan tahun yang lalu mungkin, bahkan ribuan ya, karena dulu furnitur itu sudah dikenal oleh nenek moyang kita terbuat dari batu besar ya, pada zaman-zaman prasejarah lah. Jadi mebel berasal dari kata movable yang artinya bisa bergerak.
Sedangkan furniture itu dia berasal dari bahasa Perancis. Nah, jadi furniture atau dalam bahasa Perancis fourniture ya, itu seperti apa ya pengucapannya? Fourniture. Boleh di komen ya, di kolom komentar yang tahu pelafalannya dalam bahasa Perancis itu seperti apa. Itu berarti buat rumah atau ruangan. Dan walaupun mebel dan furniture ini mempunyai makna yang berbeda, tapi pada dasarnya dia punya arti yang sama, yaitu lemari, meja, kursi, pokoknya semua perabot yang ada di rumah, apakah terbuat dari kayu, besi, itu semua disebut dengan furniture ya. Apakah di rumah, di apartemen, toko, mungkin di mall, itu juga termasuk furniture. Jadi mebel ini dia memberikan manfaat ya kepada pemiliknya, apakah berupa rasa nyaman, ada nilai seninya, atau memberikan manfaat untuk merapikan ruangan. Kemudian apakah memiliki nilai sosial, ya nilai sosial, status mungkin, itu juga merupakan bagian dari kegunaan furniture. Seseorang yang memiliki mebel itu mencerminkan status sosial yang tidak nampak, yang kasat mata. Jadi biasanya mebel mewah itu dia adalah mebel yang klasik. Mebel minimalis juga bisa dikatakan mewah jika material yang digunakan itu adalah material yang elegan, seperti kayu jati yang berdiameter besar, berukuran besar, seperti itu. Rak sepatu yang seperti teman-teman ketahui berguna untuk merapikan. Yang tadinya sendal kanan kiri itu satu di bawah motor, yang satu di bawah tangga, ataupun sepatu satu ada di bawah sofa, satunya di luar, pokoknya berantakan. Nah, rak sepatu inilah yang berguna untuk merapikan sepatu atau alas kaki yang lainnya. Tapi ternyata manfaat rak sepatu bukan hanya itu loh. Jadi ada 5 alasan yang penting untuk teman-teman ketahui kenapa di rumah harus ada rak sepatu. Rak sepatu itu yang pertama, dia memiliki kegunaan, yaitu susunan sepatu jadi lebih rapi dan enak dilihat. Jadi kalau teman-teman mengoleksi sepatu, apakah di rumah itu sudah tersusun baik atau tidak, jadi bisa dirapikan dengan adanya furniture ini. Walaupun mungkin kita punya berbagai macam rak sepatu ya, ada sendal, high heel, boots, terus sepatu olahraga, kemudian ada pantofel dan segala macam. Itu nggak ada salahnya juga ya kalau kita punya, karena emang fungsi dan kegunaannya pada tiap-tiap acara itu berbeda-beda. Tapi tidak ada salahnya dengan menggunakan rak sepatu ini, akan lebih terawat dan penyimpanannya juga akan lebih indah. Karena sekarang rak sepatu modelnya udah macam-macam ya, ada nilai seninya juga, jadi punya nilai lebih untuk mempercantik ruangan rumah menjadi lebih nyaman dan enak dilihat. Yang kedua, juga bisa menjaga kebersihan sepatu dari kotoran debu. Jika rak sepatunya itu berbentuk tertutup seperti rak atau laci-laci, atau tertutup dengan kain yang ada, yang portable, yang ada kainnya, terus ada resletingnya, gampang dibuka tutup. Kadang-kadang juga seperti hama di rumah ya, cicak, kecoa, tikus itu seneng nyelip di bawah sol kadang, atau di ujung sepatu itu di dalam. Bahkan serangga yang berbisa itu seperti lipan juga
suka nyari kehangatan ya, sepertinya di sepatu-sepatu tertentu. Terus yang nomor 3, rak sepatu itu juga akan membuat tampilan rumah menjadi lebih menarik. Jadi tanpa mengurangi fungsi utamanya, rak sepatu itu ditawarkan akan membuat tampilan rumah menjadi menarik. Kemudian dengan variasinya tadi bisa mengikuti perkembangan zaman, seperti desain interior ruangan, minimalis misalnya, atau bertema, ingin serba warna hitam dan putih, black and white, atau ingin klasik gitu, atau estetik mungkin. Jadi bisa dipilih rak sepatu yang sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Selanjutnya juga rak sepatu sebenarnya juga bisa mengontrol keuangan untuk pembelian sepatu baru. Ya kan? Kadang-kadang kita udah punya high heel, itu kadang pengen lagi beli high heel dengan heel ukurannya yang sama, warna yang sama. Itu hanya karena kita lupa sudah punya sepatu dengan tipe dan jenis yang sama. Nah, maka dengan memiliki rak sepatu ini mungkin akan menjadi pertimbangan Anda apabila jika sudah punya koleksi sepatu yang lebih dari satu. Gitu. Dan yang terakhir, rak sepatu itu bisa menghemat banyak tempat, ya kan? Seperti penjelasan nomor 1 tadi, yang tadinya sepatunya atau sendalnya suka bertebaran, dengan ada rak sepatu ini akan menunjang penampilan seseorang karena dia bagian dari fashion. Jadi maksudnya sepatu yang menjadi bagian dari fashion ini, Anda tidak akan mudah stres ya, karena harus direpotkan dengan letak sepatu yang kemana-mana misalnya. Biasanya kalau rumah minimalis itu kan ruangannya terbatas ya, menyimpan sepatunya juga terbatas, rak sepatu juga nggak bisa yang aneh-aneh, harus yang efisien untuk ditaruh mungkin dekat pintu keluar atau mungkin di bawah tangga misalnya. Jadi dengan memilih rak sepatu berdasarkan yang berdesain minimalis, apakah digantung atau disusun atau vertikal atau yang mudah dibongkar pasang, itu akan menjadi pertimbangan Anda. Dan untuk rak sepatu ini kisarannya bisa macam-macam ya, dari yang seharga Rp20.000 sampai jutaan, 3 juta, 4 juta, mungkin bisa puluhan juta. Itu tergantung dari desain, bahan finishing, kemudian nilai seni, brand. Akhirnya selesai juga teman-teman rak sepatu portable ini. Rak sepatu baru, alhamdulillah. Mudah-mudahan awet ya. Demikianlah video kali ini reviewnya. Bisa teman-teman pertimbangkan mau beli atau tidak. Apakah ini akan awet? Kita lihat nanti ya. Sebenarnya awet tidak itu tergantung penggunaan juga. Oke, teman-teman, demikianlah review unboxing kita kali ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut kamu berfaedah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.